Seorang pria di Medan tega menyiram pacarnya sendiri menggunakan air keras hingga tewas, saudara. Korban adalah seorang pelajar berusia 15 tahun yang juga tetangga dari pelaku. Insiden ini terjadi pada Sabtu 25 September malam di kuburan Cina Jalan Stasiun Kecamatan Deli Tua. Pelaku adalah Nakula yang merupakan warga Jalan Sejati Gang Imam Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan, Polonia. Sementara korban adalah seorang pelajar berinisial SNR yang masih berusia 15 tahun. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait kejadian ini, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Medan, ada Freddy di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Freddy. Ya, halo. Freddy, selamat siang. Bisa dijelaskan untuk kronologis adanya pelaku yang melakukan penyiraman air keras terhadap kekasihnya ini. Seperti apa informasinya? Ya, jadi berdasarkan keterangan dari polisian dan pihak keluarga, awalnya itu si pelaku ini berkunjung ke rumah korban sekitar pukul 19.00 WIB, lalu makan di situ, lalu tak lama kemudian ia pulang ke rumahnya karena memang kebetulan rumahnya itu memang saling berdekatan. Lalu ia pulang dan kembali membawa sepeda motor dan air keras. Jadi setelah itu mereka pamit, si pelaku ini pamit kepada orang tua korban ini untuk mengajak anaknya nih jalan-jalan ke Kota Medan. Setelah itu berdasarkan pengakuannya, setelah waktu mereka berjalan-jalan, mereka dibuntuti oleh beberapa orang menggunakan sepeda motor sehingga mereka terpaksa harus mencari jalan lain untuk jalan-jalan. Nah, di situ pada sekitar pukul jam 10 malam di sekitaran Deli Tua, dia mengatakan disiram air keras oleh orang tak dikenal yang tadinya itu sudah mengikuti mereka. Begitu setelah kejadian itu, ia pun langsung pulang ke rumah dan dia tuh bersandiwara. Maksudnya dia itu bersandiwara mengatakan kepada orang tua si korban ini bahwa mereka tuh disiram. Padahal yang sesungguhnya adalah dia sendiri, pelakunya, ia sendiri yang menyiram si Bila itu. Namun yang mengatakan pada keluarga korban bahwa mereka diserang oleh orang yang tak dikenal. Dan kejadian itu terjadi sekitar pukul 11. Jadi setelah itu mereka pulang ke rumah, kembali ke rumah dan langsung membawa ke klinik. Namun pada saat itu, klinik itu tidak bisa menangani luka serius yang dialami oleh Bila. Sehingga mereka dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Sejati Medan. Di situ sekitar pukul 12.00 itu korban yang terkena air keras itu meninggal dunia. Dan keesokan harinya, pada hari Minggu, orang tua korban ini melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib, yakni Polsek Deli Tua bersama si putra yang bersandiwara itu tadi. Nah, mereka berdua ini pergi ke Polsek Deli Tua dan langsung membuat laporan. Pada saat itu mereka dibuat terpisah. Orang tua korban itu lebih min itu membuat laporan di Polsek Deli Tua, sementara si putra ini yang mengaku sebagai korban juga, padahal ia pelakunya itu dibawa oleh personil dari Deli Tua itu ke TKP, di mana memang lokasi tidak jauh dari Polsek. Nah, di situ si putra itu tidak dikembalikan lagi ke rumahnya atau tidak diizinkan pulang. Dia itu langsung ditahan karena berdasarkan keterangan polisi, ketika diinterogasi dia itu memang tidak, jawabannya itu berbelit-belit sehingga polisi itu langsung melakukan penangkapan karena memang dia dianggap sebagai pelakunya. Dan berdasarkan interogasi polisi juga yang dilakukan terhadap putra, akhirnya dia mengaku bahwa dialah sungguhnya pelaku yang melakukan penyiraman terhadap si Bila itu hingga meninggal dunia. Namun dia bersandiwara mengatakan bahwa orang lain lah yang melakukan penyiraman itu. Begitu. Oke, Freddy, apakah saat ini motif dari pelaku melakukan penyiraman ini sudah berhasil diketahui oleh pihak kepolisian? Ya, baik. Untuk motifnya, si putra ini melakukan penyiraman terhadap Bila ini hingga tewas, itu adalah cemburu. Jadi berdasarkan keterangan dari keluarga Bila ini, almarhum ini, mereka memang sempat berpacaran selama 3 bulan. Namun pada saat itu, Bila ini anaknya atau korban ini dianggap tidak begitu menyukai si putra, si pelaku ini, karena memang terpaut umur yang terlampau jauh. Bila masih kelas 1 SMA, sementara itu si pelaku itu sudah berusia 26 tahun. Si Bila ini baru 15 tahun.
Jadi mereka dikabarkan sempat berpacaran dan si putra ini disebut-sebut cemburu apabila ada teman pria si korban ini yang datang ke rumah. Ia tuh selalu mencari tahu siapa yang sedang datang ke rumah. Jadi atas dasar cemburu itulah ia mau memberikan pelajaran kepada si korban ini. Hukuman yang kemudian nantinya akan diterima oleh pelaku setelah melakukan aksinya ini, seperti apa informasinya, Freddy? Iya, berdasarkan dari keterangan dari Polsek Deli Tua, itu pelaku terancam hukuman paling lama 20 tahun penjara karena ia melakukan tindakan pembunuhan itu secara berencana, karena memang ia itu membawa air keras itu yang dipergunakan untuk menyiram si korban ini, dibawa dari rumahnya, dibungkus menggunakan plastik yang diletak di dekat kendaraannya, lalu disiramkannya. Dan ia juga terkena Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi polisi mengatakan paling lama adalah 20 tahun penjara atau seumur hidup. Oke, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Deli Tua AKP Zulkifli Harahap dan juga orang tua korban Nani Minarni. Berikut liputannya untuk Anda. Dia melakukannya dengan apa itu, Bang? Jadi tersangka ini melakukannya ini di sini dipegang sama panit luar dengan soda api, cairan gel atau soda api dia bilang orang, air keras dibilang orang seperti itu. Apa motifnya Pak Kapolsek? Disiramkannya ke tubuh si korban, nama korban Samira. Apa motif pelaku melakukan penyiraman air keras? Jadi motifnya cemburu, tapi nanti kalau misalnya cemburu karena apa nanti langsung aja sama si tersangka sama putra, karena di sini ada putranya. Dengan soda api, dengan cairan air keras ini dari untuk sepeda motor, untuk sepedanya, habis itu sisanya disiramkannya kepada korban. Putra nakula lengkapnya dengan motif karena cemburu sama si perempuan. Yang dilakukan adalah juga pembunuhan atau melukai adalah anak di bawah umur, dia bisa kena perlindungan anak, juga bisa dikenakan dia dihukuman dia ke 338 atau 340. Jadi hukuman tahanannya itu di atas 20 tahun. Di sini yang mengungkap itu Pak Kanit ada. Iya, Bu, ini sebagai siapa ya Bu dari korban? Bu Nani. Ibu siapa? Bu Nani. Ibu Nani. Iya, Bu, ini kan pelaku sudah ditangkap sama polisi. Harapannya apa Bu? Kalau bisa dihukum berat-beratnya lah dia. Itu anak Ibu nomor berapa Bu? Nomor 3. Anak terakhir ya Bu ya? Iya. Bu, bisa diceritain nggak Bu, sebelum kejadian, sebelum mereka pergi ada nggak pamit sama Ibu? Karena sedang saya ini kan orang tuanya kan ibunya, sedang aku di belakang, kakaknya sama abangnya di depan, pamit sama kakaknya lah aku rasa. Ya dia biasa-biasa aja kayak orang sendiri lah gitu, makan dia diladen dia sama anakku yang korbannya ini makan, abis makan dia pamit dia. Udah biasa deh kalau malam minggu itu orang pacaran kemana gitu, kok pergi gitu. Berarti nggak ada curiga? Aku ada pikiranku di situ. Jadi Bu, waktu mereka pulang Bu, kondisinya seperti apa Bu, anak Ibu? Ibu ngelihat sendiri Bu, anak Ibu? Ya Allah Tuhanku, nggak bisa aku. Pas dia pergi itu ya segera dia kan pas pulang itu panas mama aku kayak gitu. Tapi dia nggak mau bilang. Datang si laki-laki katanya disiram air keras, kenapa dia nggak kena gitu? Hanya anakku sendiri yang kena. Berarti Ibu udah ngerasa curiga juga ya? Ya, sebagai mama ini gitulah. Jadi waktu tahu itu apa yang Ibu lakuin? Nolong pertolongan pertama ke anak Ibu? Dia minta dipeluk lah sama dia. Mak, peluk aku mak, sama mama aja gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.